Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar kedepannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini. Buku yang akan aku ringkas hari ini berjudul Reason to Stay Alive, karya Matt Haig. 1 dari 5 orang pasti pernah mengalami depresi. Perlu kita ketahui bahwa jumlah perempuan yang menderita depresi 2 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. Resiko menderita depresi meningkat 40% jika salah satu orang tua didiagnosis dengan penyakit tersebut. Jumlah laki-laki yang bunuh diri jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, karena ada sifat laki-laki yang membuat mereka cenderung untuk bunuh diri. Karena laki-laki menganggap penyakit jiwa sebagai tanda kelemahan dan mereka pun enggan untuk mencari bantuan. Kebanyakan orang yang sakit secara fisik akan mengatakan secara langsung apa yang ia rasakan. Sedangkan penderita depresi akan menyembunyikan rasa sakitnya, terutama jika penderita adalah laki-laki. Penderita depresi merasakan sensasi bergelenyar dan sakit di kedua tangan, lengan, leher, dan belakang dada. Ketidaksanggupan memandang masa depan, ketakutan akan menjadi gila atau dikucilkan, kecemasan yang berlebihan, ketakutan berada di tempat yang ramai, terus-menerus merasakan hal buruk, kelelahan mental dan fisik, merasakan diri tidak berguna, dada sesak dan nyeri, merasakan seperti jatuh saat berdiri, anggota tubuh merasa sakit, tidak sanggup untuk bicara, merasa tersesat, banjir keringat dingin, kesedihan yang tidak berkesudahan, dorongan untuk menjadi orang lain, kehilangan nafsu makan, merasa bagai berada di ambang serangan panik, insomnia, keinginan untuk berjalan cepat-cepat, perasaan aneh seperti deja vu, keinginan untuk mematikan bayang-bayang menakutkan, dan keinginan untuk keluar dari diri sendiri. Seorang penderita depresi harus berbicara, dan seseorang yang mendampingi harus mendengarkan, mendorong ia untuk berbicara. Setelah itu, tekankan bahwa depresi bukanlah sesuatu yang harus membuat kamu malu. Depresi kadang bisa reda dengan berbicara, menulis, rasa nyaman, dan dukungan dari orang lain. Banyak orang masih beranggapan bahwa depresi itu hanya soal ketidakseimbangan kimiawi, kekurangan zat kimiawi seperti dopamin dan serotonin. Depresi itu adalah penyakit. Depresi sulit terdeteksi karena tidak kasat mata. Meskipun depresi penyakit yang serius, cukup sulit bagi banyak penderita untuk mengenali gejala awal. Bukan karena tidak terasa, tetapi karena perasaan tidak enak itu tidak terlalu dikenali, atau biasanya bercampur aduk dengan hal-hal yang lain. Ukuran kemajuan depresi adalah seberapa jauh bisa melakukan semuanya sendiri, tidak menghindari situasi, dan berhasil memaksakan diri menjalani semuanya. Bagaimana cara mendampingi seseorang yang menderita depresi atau kecemasan? Sadarilah bahwa kita dibutuhkan dan dihargai. Dengarkan, jangan berkata, "Ayo bangkitlah," atau "Semangat," kecuali jika diberikan instruksi. Sadarilah bahwa depresi itu penyakit, jadi mungkin ada hal yang menyakitkan yang akan dikatakan oleh penderita. Carilah informasi yang cukup, jangan memasukkan situasi ini ke dalam hati. Kita juga harus bersabar. Pahamilah bahwa ini memang tidak mudah. Depresi itu seperti gelombang naik turun, tidak menetap, dan jangan anggap satu momen senang itu sebagai kesembuhan. Pahamilah kondisi penderita. Tanyakan apa yang bisa kamu lakukan, terutama hadir dan menemani. Bantulah mengangkat tekanan pekerjaan atau hidup mereka. Jangan membuat penderita merasa lebih aneh lagi dari sebelumnya, sekalipun mereka 3 hari tidur-tiduran di sofa. Sulit untuk menjelaskan depresi bagi orang yang belum pernah mengalaminya. Saat seseorang mengalami depresi, maka ia akan benar-benar tenggelam di dalamnya. Hal yang paling ekstrim adalah ketika seseorang tidak menyadari orang terdekatnya mengalami depresi.
Karena penderita depresi akan terdeteksi dari kehidupan normal yang ia jalani. Depresi menjadikan sesuatu menjadi intens, seakan hidup di dalam tempurung. Salah satu jalan keluar untuk depresi adalah menulis. Selain itu, membaca buku membuat kita dapat merefleksikannya. Cara terbaik mengalahkan monster adalah dengan mencari monster lain yang lebih menakutkan. Kalau kamu takut pada tempat yang sempit, maka pergilah ke dalam lift. Ketika kamu depresi dan gelisah, zona nyaman kamu memang akan menciut. Dari sebesar dunia menjadi seukuran tempat tidur. Kegelisahan berada di tempat baru kadang menakutkan, tetapi bisa juga membebaskan. Selain itu, melakukan perjalanan keluar kota bisa menjadi solusi dan membantu untuk memiliki kesempatan untuk mengubah sudut pandang. Bisa juga dengan pindah tempat tinggal. Ini dapat membantu menyingkirkan kondisi mental yang tidak menyenangkan. Bergerak adalah obat dari perasaan stagnan. Berlari menjadi senjata depresi. Berlari paling sering dirujuk sebagai aktivitas yang dapat meredakan depresi dan gangguan cemas. Setelah berlari, biasanya merenggangkan badan, mandi, dan merasa bebas seakan depresi seperti gangguan cemas. Perlahan-lahan, depresi akan menguap dari tubuh. Kita juga dapat melakukan rutinitas seperti menulis, membaca, mengobrol, melakukan perjalanan, yoga, meditasi, dan lari. Kecemasan adalah rekan depresi. Kadang-kadang kecemasan menimbulkan depresi. Kecemasan pun dapat dipulihkan. Beberapa mungkin akan minum obat. Menemukan obat yang tepat cukup sulit. Jarang sekali obat bisa berhasil tanpa bantuan tambahan. Cara untuk mengatasi kecemasan seperti yoga, kita juga bisa melakukan meditasi selama 5 menit dan memikirkan satu hal yang menyenangkan. Kunci kebahagiaan bukan didapatkan dengan memikirkan pikiran-pikiran bahagia. Kuncinya adalah ikhlas menerima pikiran kamu, bahkan pikiran-pikiran yang buruk. Terimalah pikiran itu, tetapi jangan mengikutinya. Kita harus menghadapi pikiran kita dan mengizinkan diri kita merasakan semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Reason to Stay Alive karya Matt Haig. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.